Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore untuk mahasiswa sekalian. Semoga senantiasa sehat ya. Untuk topik mata kuliah bioteknologi farmasi yang akan kita pelajari hari ini kaitan dengan pengembangan terapi sel ya, menggunakan sel punca atau stem cell. Untuk teknologi ini sendiri sebenarnya adalah teknologi yang general sudah diketahui oleh semua tenaga kesehatan ya, di farmasi khususnya, dia juga menjadi suatu hot topic ya, karena merupakan terobosan untuk terapi, penyembuhan dari berbagai penyakit kronis. Kita langsung saja. Ya, untuk stem cell atau sel punca itu sendiri sebenarnya memiliki definisi, yakni sel yang bisa meregenerasi, punya sifat regenerasi dan bisa berkembang menjadi bentuk sel-sel yang variatif, ya, bentuk sel yang lain, gitu ya. Ada 3 jenis sel punca, ya, yang mana tiap jenisnya itu merujuk pada kekhasan dari tiap jenisnya, ya. Yang pertama adalah totipoten, dia merupakan sel punca yang ada pada awal kehidupan suatu organisme, yakni pada tahapan zigot, itu isinya adalah stem cell yang bersifat totipoten, yang artinya dia bisa beregenerasi, memperbanyak diri gitu ya, menjadi suatu sel stem yang stabil dan bisa berdiferensiasi ke semua jenis sel, semuanya tanpa terkecuali, yakni termasuk di kategori ectoderm, mesoderm, dan endoderm ya. Ectoderm itu adalah golongan sel-sel yang menyusun nantinya lapisan terluar dari organisme, kemudian ada mesoderm yang menyusun sel-sel setelah lapisan paling luar ya, lapisan tengah-tengah, umpamanya adalah sel tulang, otot gitu ya, darah, itu termasuk mesoderm ya, mungkin ingat dulu waktu pelajaran biologi sel ya. Kemudian ada endoderm. Nah, di endoderm itu, dia bisa berdiferensiasi ke yang namanya organ gitu ya, bentuk-bentuk organ, dia bisa menjadi organ lung, ya paru, organ liver gitu ya, organ otak, kemudian ada bagian, eee, mata gitu ya. Jadi, bisa punya chance untuk berkembang ke semua jenis sel pada organisme dewasa tersebut ya. Plus dia karena dia berasal dari, setelah fertilisasi, kemudian nanti akan berkembang menjadi zigot, akan membentuk plasenta yang merupakan jalur, itu ya, metabolisme, kemudian, sarana nutrisi dari suatu calon organisme baru, tuh, yaitu plasenta. Nah, jadi ke semua jenis sel pada, tipikal organisme yang dewasa. Oke, kemudian ada pluripoten, di sini adalah stem cell yang memiliki kemampuan hampir sama dengan totipoten, hanya saja dia tidak bisa berdevelop menjadi, plasenta gitu ya, dia hanya bisa masuk ke kategori ectoderm, mesoderm, dan endoderm, begitu ya. Yang termasuk kategori ini itu adalah stem cell yang ada pada, sel embrio gitu ya. Jadi sel embrio pada saat memasuki tahapan blastosis gitu, kalau Anda lihat di gambar ini ada blastosis, di dalam blastosis ya, jadi blastosis itu kumpulan sel-sel ya yang kemudian menumpuk-numpuk, secara morfologi dia bentuknya, hampir ini ya, bentuk lingkaran gitu ya, yang mana di bagian tengahnya, hampir di bagian inti ya, eee, ada, sel-sel yang memiliki sifat sel punca, yang ini kita sebut sebagai inner cell mass. Dan di sinilah pengembangan teknologi kesehatan, teknologi untuk, me memberikan treatment suatu penyakit itu dikembangkan ya di sini. Jadi berasal dari, rekayasa atau, modifikasi pada inner cell mass. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut, oke? Pluripoten. Kemudian, ada satu lagi namanya multipoten ya, itu termasuk stem cell yang ada pada organisme dewasa, sehingga bisa disebut sebagai adult stem cell ya. Dia ditemukan di setiap jaringan atau organ dari organisme dewasa, begitu ya. Salah satu contoh multipoten stem cell itu adalah misalkan ada luka terbuka, sayatan atau tergores gitu ya, kulit kan dalam posisi yang, eee, seperti tidak dalam satu kesatuan sempurna ya. Nah, itu nanti akan ada, proses penutupan luka, sehingga lama-kelamaan itu akan menjadi, kulit yang kokoh kembali dan nampak seperti sedia kala gitu ya. Ini proses itu melibatkan regenerasi dari stem sel kulit ya. Jadi multipoten itu adalah stem sel yang sudah diferensiasi terakhir final, pada organisme tersebut, organisme dewasa, yaitu sudah melalui tahap
totipoten, pluripoten, kemudian multipoten, yang akhirnya stem cell itu menetap pada lokasi masing-masing dari penyusun organisme tersebut. Jadi misalkan ada stem cell yang ada di kulit gitu ya, ada stem cell yang ada di darah, ada di tulang, ada di organ gitu ya, dan punya nama sesuai dengan tempatnya masing-masing, seperti itu multipoten. Kemudian di pluripoten stem cell ya, sekarang kita bahas yang pluripoten, itu ada satu teknologi ya, yang kemudian memanfaatkan stem cell dari organisme dewasa, khususnya manusia, yang kemudian eh, dimanfaatkan untuk bisa menjadi suatu bahan terapi gitu ya. Bisa tidak sih stem cell orang dewasa ya stem cell yang udah final ini itu bermanfaat untuk penyembuhan penyakit dia gitu ya. Karena di uh, sifat karakter dari stem cell itu kan punya regenerasi yang bagus, yang cepat gitu ya dan sempurna, looks perfect gitu ya. Nah, tapi sayangnya itu ada pada apa ya namanya, dibatasi oleh area pengembangan area sistem sel dewasa itu masing-masing gitu. Jadi tidak bisa kemudian punya karakter yang bisa berdiferensiasi menjadi uh, jenis sel yang lain seperti halnya di pluripoten. Nah, ada teknologi namanya induced pluripotent stem cell ya yang membuat sifat multipoten stem cell dari seseorang itu bisa menjadi sifat pluripoten. Sama seperti dia masih dalam uh, kondisi embrio zaman awal-awal dia berkembang gitu ya. Nah, fungsi induced pluripotent stem cell ini untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak gitu ya dari seseorang ya dari pasien yang memang stem cell di jaringan atau organ yang rusak tersebut sudah tidak optimal untuk berkembang stem cell-nya gitu. Jadi diambilkan dari bagian tubuhnya yang lain gitu ya atau dari donor orang lain gitu ya yang kemudian kompatibel dan bisa direkayasa sedemikian rupa sehingga stem cell dari pendonor atau yang tadi dimodifikasi atau direkayasa di dalam laboratorium itu punya sifat yang bisa berdiferensiasi ke arah jaringan atau organ yang rusak tadi gitu. Nah, itu kita sebut sebagai induced pluripotent stem cell. Oke. Oke, ini salah satu contoh dari adult stem cells ya. Ada golongan mesenkimal yang merupakan ectoderm, mesoderm ya, ada skin, ada muscle ya. Kemudian ada liver, ini golongan yang stem cell pada organ, kemudian ada stem cell pada jaringan seperti syaraf begitu ya. Kemudian ada stem cell yang darah begitu ya. Untuk stem cell darah ya, khususnya sebagai contoh dia bisa berdiferensiasi menjadi bentukan sel darah yang merupakan golongannya ya, yang memang di-develop atau mempunyai karakter yang sama dengannya, yaitu contoh ada sel darah merah, sel darah putih, kemudian ada sel yang terlibat dalam dalam aktivitas imun begitu ya. Nah, itu bisa di-develop, diregenerasi gitu ya oleh blood stem cell ya, sel stem darah. Kemudian ini adalah salah satu proses ya, salah satu contoh proses yang kaitan dengan pengembangan dari stem cell untuk terapi ya. Yang mana di sini kalau yang tadi di depan adalah induced pluripotent stem cell, kalau di sini adalah meng-create suatu tanaman obat begitu ya, tanaman terapi untuk di masa depan yang bisa digunakan oleh yang memilikinya ya, oleh yang induk atau inangnya dia berasal apabila dibutuhkan untuk terapi tertentu begitu ya. Nah, ini ceritanya ada suatu calon organisme gitu ya, bisa manusia atau hewan gitu, untuk kemudian di-collect ya, diambil sebagian dari inner cell mass yang tadi pada tahapan blastosis ya, itu kemudian disimpan ya dalam kondisi frozen dalam waktu yang lama. Ini stem cell. Jadi stem cell diambil pada saat kondisi calon organisme tersebut masih dalam tahapan blastosis ya. Kemudian apabila misal dia ada sesuatu ya di masa depan kemudian perlu terapi tertentu atau khusus gitu ya atau mungkin um, untuk orang lain nantinya yang merupakan satu keluarga ya yang artinya dia memiliki genetika yang mirip begitu ya, yang cukup mirip, maka inner cell mass tadi yang dia simpan itu bisa kemudian dikembangkan dalam
laboratorium, skala laboratorium guna menjadi terapi bagi yang membutuhkan. Either bisa dia atau bisa dari salah satu sanak saudaranya, seperti itu. Nah, inner cell mass tadi yang di-culture, ingat bahwa dia punya sifat pluripotent, artinya dia bisa berdiferensiasi menjadi segala jenis dari 3 tadi, mesoderm, ectoderm, atau endoderm, ya. Artinya, umpama one day ada seseorang dari, lingkungan dia, lingkup keluarga dia itu, ada misalkan ada, penyakit BM gitu ya, jadi sel pankreasnya tidak berfungsi, maka pankreasnya itu bisa diganti dengan pankreas baru yang berasal dari inner cell mass yang tadi dikolek di awal, yang kemudian dikembangkan sedemikian rupa untuk bisa berkembang menjadi pankreas organ baru, gitu ya. Jadi menjadi organ pankreas baru yang kemudian nanti akan ditanamkan atau diberikan ke tadi pasien yang membutuhkan itu sehingga bisa uh, tubuhnya melakukan proses metabolisme gula secara normal kembali. Jadi ini cerita dari inner cell mass yang di awal. Ini di luar dari induced pluripotent stem cell ya. Jadi memang berasal dari inner cell mass yang sudah dikolek pada saat organisme yang bersangkutan masih dari proses embrio, masih dari proses dini, belum menjadi organisme utuh. Tantangan dari stem cell yang dikembangkan seperti tadi itu adalah developing cancer-nya itu cukup tinggi. Jadi karena stem cell itu punya sifat yang bisa memperbanyak ya, multiplikasi dirinya itu cepat begitu ya. Artinya pada saat proses mitosis material genetik itu kan akan sangat mudah untuk diturunkan ke sel-sel selanjutnya. Nah, apabila ada satu hal dari tahapan tersebut yang kemudian miss atau tidak termanage, tidak terjaga dengan baik ya, entah itu mungkin dari karena di laboratorium, dari proses medianya, dari proses kulturnya itu ada sesuatu yang tidak bisa dikontrol ya, uncontrollable, maka ada kemungkinan material genetik tersebut yang diturunkan yang awalnya normal bisa termutasi, begitu ya. Dan tantangannya adalah pada saat proses tersebut, proses dia berkembang begitu ya, memperbanyak dirinya, sel yang memiliki material genetik termutasi ini tidak bisa diidentifikasi dengan mudah gitu ya. Secara visual akan nampak sama, bentuk sama, dan tidak memberikan kecenderungan beda dengan yang normal lainnya seperti itu. Nah, yang bisa dilakukan adalah dengan menghentikan proses dari culturing apa tadi inner cell mass yang tadi ya, yang dikembangkan di laboratorium dihentikan, jadi memang di-stop agar tidak berkembang, kemudian sel tersebut dicek melalui PCR ya, melalui analisis DNA yang dulu kita pelajari ya, untuk dilihat apakah susunan genetikanya ada masalah atau ada mutasi. Seperti itu apabila dibandingkan dengan genetika awalnya. Demikian ya. Jadi, itu suatu PR besar bagi saintis muda ya, Anda-Anda nantinya yang mungkin berkecimpung secara karir di bidang farmasi gitu ya, atau nanti berkecimpung di bidang komunitas kesehatan rumah sakit, stem cell ini sudah masuk ya di rumah sakit besar, Karyadi ada, hampir seluruh rumah sakit di kalau tidak salah rumah sakit di Demak aja sudah ada gitu ya. Artinya sangat open banget untuk, diterimanya teknologi ini oleh rumah sakit, seperti itu. Karena sekarang dengan bertambahnya teknologi yang lebih sudah siap guna gitu ya dan lebih mudah dipahami oleh user sudah banyak gitu ya. Artinya demand-nya juga cukup oke dan di Indonesia sudah siap, maka sudah banyak pula rumah sakit atau klinik yang menyiapkan menyiapkan fasilitas stem cell di tempat masing-masing. Tuh, jadi ada uh, tantangan kecenderungan terbentuknya cancer stem cell akibat mutasi genetik pada saat proses penyimpanan embryonic stem cell atau inner cell mass yang tadi di awal. Ya, ini cancer stem cell ya, CA stem cell tadi yang menjadi PR bagi yang scientist termasuk Anda gitu ya, untuk kemudian dipelajari lebih lanjut karena harus bisa menjawab 4 pertanyaan besar ini, yang sampai sekarang itu masih dalam posisi abu-abu ya. Jadi apa yang menyebabkan cancer stem cell ini secara visual ataupun secara yang paling bisa untuk dilakukan sehingga dia bisa diidentifikasi dari normal stem cell itu apa, ya. Kemudian apa sih obat yang bisa mentarget cancer stem cell ini ya, dari kesekian normal stem cell lainnya.
Jadi lebih targeted, lebih spesifik untuk hanya mentarget, yang tadi termutasi. Kemudian jika memang tidak ada obat yang masih ke arah sana gitu ya, yang masih bisa ke arah sana, maka seperti apakah pathway seluler yang kemungkinan, eee, menjadi jalan masuk chance untuk terjadinya mutasi ini, yang kemudian bisa diatasi oleh obat-obatan gitu ya. Jadi ada kalau tidak langsung ke selnya berarti bisa dilihat mungkin dari pathway-nya nih. Nah, itu masih belum jelas juga ya. Atau adakah possible drugs gitu ya yang bisa mentarget, pathway-pathway tersebut yang memang obat-obat itu sudah beredar saat ini. Jadi antara obat baru yang dikembangkan atau mungkin obat-obat yang sudah ada saat ini yang mungkin punya, kemampuan atau punya chance untuk bisa masuk menjadi treatment melalui pathway tersebut, seperti itu. Nah, ini slide kaitan dengan induced pluripotent stem cell ya. Kita masuk ke bagian ini. Ini suatu skema yang memungkinkan induced pluripotent stem cell itu digunakan, bagaimana caranya. Jadi, umpama ada pasien yang membutuhkan donor retina atau, sesuatu yang bisa menjadi retina baru yang lebih baik kerjanya, karena dia ada permasalahan di jaringan retina sehingga bisa memungkinkan dia tidak bisa melihat dalam waktu dekat, seperti itu. Nah, ada donor pasien lain yang merupakan, seorang yang potensial untuk memberikan stem cell, eee, multipotennya untuk kasus pasien yang ini tadi, ya. Jadi, healthy yang di sini, healthy person atau seorang yang sehat tadi, setelah dicek tentang compatibility, kesehatan, dan background genetikanya, ternyata, dia tidak ada masalah, cenderung aman, begitu ya. Kemudian dia bersedia untuk, mendonorkan bagian dari, eee jaringan ya, jaringan dari tubuhnya. Yang contohnya di sini itu misalkan somatic cells yang di bagian kulit, umpamanya seperti itu. Bagian kulit yang memang untuk genetikanya itu aman ya, karena kan ada kemungkinan dia itu, bagian pigmennya, ada kecenderungan nanti itu tidak match ya dengan pasien yang nanti akan menjadi, resipien begitu ya. Nah ini contohnya di, somatic cell yaitu, sel kulit ya umpamanya yang kita gunakan sebagai, eee sebagai, yang didonorkan oleh orang yang sehat. Ini sel kulit yang tadi, itu kemudian pada induced pluripotent stem cell, karena dia merupakan multipotent akan diubah ya, diubah menjadi sifat pluripotent ya. Untuk menjadi sifat pluripotent, pada skala lab maka dilakukan penambahan protein-protein tertentu ya, ini OCT4, SOX2, KLF4, dan MYC, yang mana penambahan protein-protein ini tuh bisa menginduksi karakter lain dari stem cell multipotent dan bisa menggiring karakter tersebut ke arah pluripotent yang mampu berdiferensiasi menjadi jenis stem cell yang lain gitu ya. Ini kita sebut protein-protein ini namanya faktor transkripsi Yamanaka ya. Faktor transkripsi Yamanaka. Kemudian induced pluripotent stem cell, calon induced pluripotennya yang tadi dari sel kulit itu kan sudah ini ya, sudah terbentuk ya dalam sekian waktu, sekian minggu atau sekian bulan, yang tadinya sel kulit sudah punya chance untuk sudah menjadi, sel-sel baru golongan jaringan retina. Nah, itu nanti akan dicek ya, akan dicek dulu sebelum diberikan ke pasien tersebut. Jadi bagian dari, sel yang tadi, sel retina baru, dicek secara genetika melalui analisis PCR, dan apabila ada suatu kemungkinan genetikanya itu bisa tidak match dengan pasien ya atau resipiennya, maka akan dihilangkan gen-gen yang bisa menyebabkan masalah di kemudian hari. Ya namanya aja didonorkan ya dari orang lain gitu ya, dan bukan miliknya sendiri ya, beda sama yang inner cell mas tadi, maka ada chance tidak match-nya terhadap uh, resipien nanti begitu. Jadi bagian yang tadi yang kemungkinan bermasalah itu dipotong melalui proses CRISPR yang kemarin kita pelajari ya. Kemudian nanti diberikan atau disisipkan dengan sifat-sifat genetika misalkan ada ya, ini opsional, sifat-sifat yang si resipien itu punya. Jadi genetika dari resipien yang khas itu disisipkan ke gen dari jaringan retina yang baru. Jadi prosesnya sama melalui proses CRISPR-Cas9 juga. Sehingga pada saat yang jelek-jelek sudah dihilangkan, yang mendukung
keberterimaan sel retina baru ke resipien itu sudah disematkan begitu ya, udah firm, genetikanya udah baik, cara dia mereplikasi gitu ya, cara DNA itu bereplikasi, kemudian diturunkan ke sel-sel berikutnya sudah bagus, sudah tidak ada cacat ya dalam hal ini, maka itu dikembangkan menjadi sejumlah sel yang cukup ya untuk kemudian disisipkan ke mata resipien tadi gitu ya. Jadi untuk didonorkan ke resipien tadi. Ini yang kita sebut healthy edited iPSC gitu ya. Sehingga nantinya kalau sudah cukup dalam artian jumlah selnya sudah cukup dan diinjekkan ke mata resipien, dia bisa berfungsi senormalnya resipien itu punya mata di awal gitu ya, punya penglihatan di awal yang masih belum kena dampak apa-apa karena tadi yang jelek sudah dihilangkan ya, artinya yang retina-retina jaringan dia sudah di ya sudah diambil, sudah di-remove dan diberikan sel induced pluripotent stem cell dari donor tadi di kantongnya. Sehingga nanti akan berkembang kan, dengan sendirinya akan berkembang di yang resipien baru dan cocok, maka itu bisa berfungsi seperti normalnya. Seperti itu ya, ini salah satu contoh diferensiasi yang memungkinkan dari proses ini. Oke, dan ini adalah gambar dari 3 jenis sel stem tadi ya, sel punca. Kalau pluripotent ini adalah blastosis, yang bagian tengah ini adalah inner cell mass ya. Jadi kalau dilihat, ini bentuknya seperti pipih-pipih begitu ya kalau blastosis ya, dan cenderung mengerucut. Nah, inner cell mass yang berkembang dengan baik itu seperti ini. Jadi di tengah kayak mengeruyuk gitu ya. Bentuk selnya bukan pipih tapi lebih ke arah bulat-bulat ya dengan inti sel di tengah dan seperti menumpuk. Dan khas sekali seperti udah kayak center aja dari blastosis. Seperti itu. Ini inner cell mass-nya. Ini contoh stem cell multipotent yang di bagian usus halus ya. Jadi yang warna biru ini adalah inti selnya, kemudian yang warna merah, yang warna hijau ini adalah bagian protein atau bagian-bagian struktur dari sel usus ya. Kalau kita lihat sel usus itu kan bentuknya meliuk-liuk seperti itu ya. Ini sama, kurang lebihnya bentuk meliuk-liuk itu ya yang khas ya. Kemudian ini untuk contoh pluripotent cell yang induced pluripotent stem cell tipe yang ini yang tadi kita pelajari di awal ya. Yang sebelumnya ada pasien, ada donor retina gitu ya. Kemudian kalau kita lihat nih ya, yang menarik induced pluripotent stem cell, yang mengeruyuk ini itu sama bentuknya seperti inner cell mass pada blastosis. Maka dari itu pada saat proses multipotent ini kalau kita lihat di bawah preparat begitu ini kan sangat beda ya. Pada saat stem cell umpamanya nih jenis ini itu diinduksi dengan faktor transkripsi yang manakah yang kemudian nanti akan menjadi sifat pluripotent lagi. Pada saat dia menjadi sifat pluripotent lagi, maka bentuk selnya akan berubah menjadi seperti ini. Seperti itu ya. Oke, mahasiswa sekalian, mungkin itu ya kaitan dengan topik bioteknologi farmasi stem cell. Insya Allah nanti materi akan saya unggah di Classroom dan potensial untuk keluar di UAS. Jadi kalau misal ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat atau Japri begitu ya. Akan lebih menarik kalau kita ada diskusi dua arah ya. Jadi saya tahu mungkin teknologi canggih dengan berkembangnya AI dan seterusnya itu mungkin bisa membuat kita lebih cenderung ingin bekerja secara mandiri, ingin tahu secara mandiri itu boleh, tapi juga perlu diimbangi dengan diskusi dua arah gitu ya dengan teman atau misalkan mau berdiskusi dengan saya sangat welcome. Oke, semangat belajarnya, jangan lupa berdoa dan sukses untuk UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.